Belakang bagi itu masih lebih. Ibu-ibu bagi. Ya, ibu-ibu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tajuk kita memohon bantuan dari Allah. Ya, ingat tuh kata-kata itu. Mohon bantuan itu dari Allah. Jangan kepada sesiapa. Tapi yang layak. Kalau di hospital, minta pil, jangan dari Allah. Nurse, doktor, itu maksudnya. Ya. Oleh itu bila kita mohon bantuan dari Allah, bila. Tapi dalam satu hadis, ya begitu pentingnya mohon bantuan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam surah Al-Fatihah juga. Sampai dalam hadis itu diterangkan kita mau menali, mensimpul tali kasut juga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cuma menerangkan betapa pentingnya memohon bantuan dari Allah. Ada juga yang komen, kalau kita mohon bantuan sama selain Allah, ada batas. Kita mohon bantuan sama Bapak, apabila Bapak meninggal, sama siapa? Tetapi kalau sama Allah, tidak meninggal. Al-Hayyul Qayyum. Itu makna. Ya. Jadi memohon bantuan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Surah Ali Imran 128 ya. Bukan 29 nah. 28. Saya minta kalau kita baca-baca Quran sama ada di khutbah kah, teks khutbah atau di tulisan-tulisan, biasakan simak Al-Quran. Takut salah print, salah type. Macam ini di dalam ayatnya 128. Tetapi dalam terjemahannya 129. Oleh itu saya simak. Yang betul adalah 128. Apa maksud daripada ayat dari surah Ali Imran 128 itu? Tiada suatu jua pun yang menjadi urusan engkau tentang mereka. Dalam konteks Palestina bukan urusan kita yang terjadi itu. Apakah Tuhan akan memberi ampunan atau tobat atas mereka? Ataukah Tuhan akan menghukum, menyiksa mereka? Saya coba konteks Yahudi. Itu urusan Allah. Nah itu ya. Memang sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Oleh itu apa maksud ini?
kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Thumma ilaihi turja'un. Dalam ayat lain. Coba. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah. Ya. Kita akan dikembalikan kepada Allah. Itu. Setiap kali kita kaum muslimin menghadapi musibah, tidak ada lain tempat kita berhubungan kecuali dengan Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, sebab tadi saya katakan, kalau kepada selain Allah terhad, tidak Maha Kuasa. Segala tenaga dan kekuatan, ya, haulun dan quwatun, la haula wala quwata illa billah. Segala usaha dan siasat akan mereka jalankan untuk menolak datangnya bencana dan bahaya sambil menyerahkan diri kepada Allah. Itu. Kita tetap usaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan segala kesabaran dan keteguhan hati, kita tetap mengharap dan menunggu datangnya keadilan Allah. Untuk apa tujuannya? Untuk menetapkan sesuatu yang hak, ya, kebenaran di atas bumi ini, dan membasmi, ya, memberantas bermaharejalannya segala kebatilan. Itu, ya. Tetapi manakala segala ikhtiar sudah dilakukan, dan seluruh kekuatan sudah ditumpahkan di atas segala lapangan, usaha di segala bidang, di setiap medan, maka dengan menadahkan tangan, dengan menyusun jari yang 10, kaum muslimin akan menghadap Allah, memohon dengan sebulat hati, supaya turunlah bantuan Allah dari segala pintu yang tiada tergugah oleh manusia. Ya. Untuk apa tujuannya? Menghindarkan bencana atau musibah yang akan menimpa. Ya, kan ada istilah nih dalam handphone itu, saya banyak baca. Ada datangnya melalui angin. Bantuan itu melalui burung, melalui hujan ais, melalui tanah yang, ya, timbus. Banyak cara Allah menolongnya. Kita cuma berdoa dan berusaha dengan segala ketabahan hati dan sungguh-sungguh. Waktu itu saya komen, amin kita itu sih sungguh-sungguh. Apalagi kalau majlis selamat. Coba aminnya, dengarkan. Coba sungguh-sungguh sih. Amin, amin, amin. Sambil merokok. Sedih. Kita dengan Allah meminta. Tapi sambil merokok. Amin, amin. Tengok kari yang limpas. Saya, jujur aja saya sebut. Supaya diperbaiki. Kita kan mohon sama Allah. Apa itu amin tuh? Mudah-mudahan engkau perkenankan ya Allah. Kita hadir di istana, serius betul. Diam. Tapi dengan Allah, saya sungguh-sungguh. Ini orang awam, saya paham. Tapi yang paham sakit melihatnya. Cuman yang minta diselamatkan, cuman ya? Yang hadir itu cara aminnya, cara doanya. Doanya menjerit-jerit. Saya pernah baca tulisan Jakim, udah berpuluh-puluh tahun. Jangan paksa Allah. Ya Allah, bagi kami duit. Ya Allah, maksa betul. Coba dengan yang berkaitan kan sopan ya. Ya, tulis surat.
Sopan betul. Tapi dengan Allah, bagilah kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Tiada bahasa lain kah? Orang Arab itu lain bahasanya, orang kita lain. Itu patutnya ya. Kita bukan menyalah, tapi mempercantik cara memohon. Atau bahasa itunya akhlak kalau mohon. Bolehkah Tuhan kami diperkenankan permohonan kami? Kan begitu. Oh, kata yang diminta. Hebat, sopan betul. Iya, sampai ditawarkan. Boleh nambah lagi kah? Ini tidak, maksa betul. Itu perlu diunjuk ajar cara amin. Amin pun jangan panjang-panjang. Amin. Amin. 2 harkah. Amin. Ini perlu diingatkan. Ya, supaya jangan sampai bila jadi orang awam. Inilah kelemahan orang yang mau menuntut ilmu. Jahil tapi sombong. Ya, maaf ya. Memohon kepada Allah itu di dalam tingkatannya yang biasa dilakukan dengan membaca doa kepadanya. Baik selepas sholat maupun pada setiap saat yang diperlukan, dihajatkan. Ya. Seperti apa yang disabdakan oleh Nabi bahwa doa adalah otak ibadah. Muh. Ya, kalau pergi umrah ya, mafi muh. Si ada otak kah? Itu kasar sedikit. Muh itu tuh yang berbentuk di sini. Bentuknya itu muh. Kalau bahasa indahnya akal. Orang Arab public speaking, ya itu cakap, mafi muh anta. Tidak ada otak kah kamu? Doa itu muhul ibadah. Doa itu penggerak. Oleh itu orang yang banyak doa, optimis. Tidak patah semangat. Dan yang tidak doa, lokek dia, sombong. Baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diajarkan oleh Allah, mendoalah kepadaku, pasti aku memperkenan. Tuh kata-kata pasti. Bila pastinya? Mungkin segera, mungkin ditunda, mungkin di akhirat nanti. Oh. Doa kita pasti diijabah. Tetapi doa itu memenuhi syarat. Tapi doanya pasti diijabah. Nanti kita bacakan. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya ada 2. Perkenankan perintah Allah itu. Kalau suruh sholat, sholat. Suruh puasa, puasa. Tuh. Yang kedua apa? Wal yu'minu bi. Istiqomah dalam keimanan. Baru doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah. Macam mana ada orang yang diijabah doanya? Alhamdulillah. Karena mungkin kelebihan tadi. Nah. Tetapi janji Allah akan ditepati. Kemungkinan doa kita itu diijabah melalui anak kita. Melalui cucu. Itu kan. Kita yang doa di masjid ya. Yang dapat orang kampung. Jadi ini perintah Allah. Ya, mendoalah, berdoalah kepadaku. Kepada Allah. Pasti istajib lakum. Pasti aku memperkenankan. Saya komen sedikit, ada orang berdoa, ayat ini dibaca dulu. Tidak ada. Sunahnya tidak ada. Ini ayat perintah Allah. Masa kita mau berdoa. Berdoalah. Pasti dijabah. Alhamdulillah.
Si ada itu. Mau doa itu baca bismillah dulu, baru alhamdulillah, baca selawat, itu yang betul. Jadi tak payahlah baca yang lain. Kalau mau ikut sunnah Nabi. Manusia ada keliru dah. Ya saya kebetulan belajar bahasa Arab. Jadi janganlah baca ayat ini dulu. Berdoalah kepadaku. Pasti aku ijabah. Bismillah, alhamdulillah. Mana ada. Perbaiki saja mun keliru, mun betul saya ngikut. Udah lama saya ngikut mun betul itu. Nah, itu perlu diperbaiki, jangan suka terikut-ikut tanpa tahu apa sebabnya baca itu. Gitu. Ya kalau kita ngaku ahli sunnah jamaah pun sih pernah diajar macam itu. Saya tahu ahli sunnah wal jamaah itu. Ulamanya sih ngajar. Baru saja di zaman-zaman modern ini orang baca itu. Imam Syafi'i bacakah? Si. Maaf ya, komen. Sebab saya belum jumpa orang-orang itu. Mudah-mudahan dengar dari rumahnya. Nah, itu ya. Niatnya baik, tapi diperbaiki caranya. Ya. Oleh itu, kaum muslimin yakin, seyakin-yakinnya, bahwa Allah mendengar doa kita. Doa kaum muslimin, doa mereka. Dan balasan Allah pasti akan turun ke atas setiap orang ya, yang berlaku zalim kepada mereka. Apa minta kita? Gitu. Nah, itu. Jika tingkat bencana atau musibah yang dihadapi adalah besar, ya, COVID-19 banyak yang meninggal, Palestina banyak yang dibunuh, kan besar itu. Ya, nah itu. Kita kan namanya orang lemah ya. Sakit batuk aja besar, takkanlah lalu doa. Itu. Ini maaf, nanti ada kaitan dengan kunut nazilah. Ya. Itu. Nah, jadi ini ya. Ya. Maka doa itu ditingkatkan menjadi kunut nazilah. Itu, ini sejarah kunut nazilah supaya faham. Sekaligus ada kaitan doa ya. Yang dilakukan bukan selepas sholat, tetapi dalam waktu sholat. Pada rakaat yang terakhir. Maaf, macam subuh. Gitu ya. Setiap sholat. Setelah kembali dari rukuk dan berdiri tegak sesudah membaca Rabbana lakal hamdu. Ya, kata imam apa? Sami Allahu liman hamidah. Apa jamaah cakap? Rabbana walakal hamdu. Wah, itu. Ya. Ada yang baca lengkap ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Lalu makmum juga ikut. Sami Allahu liman hamidah. Semuanya. Tegopok-gapah. Sudah sujud. Yang tepat itu, kalau imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Saya pernah menyaksikan di satu sekolah asrama macam askar. Jawabnya tepat. Kita kan tidak ya. Si sama ya. Sama-sama berjamaah tapi bacaannya sih sama. Kan aneh. Kata imam, Allahu Akbar. Apa kata kita? Allahu Akbar. Ini tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam ngikut siapa ya? Sama ketika imam bangun pun. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Kita gemetar tahu kalau cara kita macam itu. Ya. Orang kafir pun takut. Ya, orang Islam ini hebat. Bahkan sampai kepada saat, maaf, tidak sebarang musibah Nabi melakukan kunut nazilah. Ya. Coba baca sejarah Nabi.
Ya, ketika kena musibah, lalu Nabi kunut nazilah. Masih ada. Yang lalu di apa namanya, punggungnya dengan bangkai, tidak ada kunut nazilah. Nabi kepalanya di itu pasir, tidak ada kunut nazilah. Artinya Nabi tidak selalu kunut nazilah. Jadi bila, ini kita teruskan, alangkah banyaknya musibah yang menimpa diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya di dalam menjalankan agama yang suci ini, ya, apalagi selama di Mekah, ya, yang berjalan 13 tahun lamanya, kejahatan orang Quraisy sudah melampau batas-batas kemanusiaan. Oleh itu ada kaitan, ingat-ingat Zionis, ya, bukan manusia lagi. Tetapi tidak pernah satu kali pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan atau mengajarkan kunut nazilah untuk menghadapi musibah itu. Ya. Bahkan sampai kepada saat yang paling berbahaya, Nabi lebih suka memerintahkan hijrah. Ya, hijrah berapa kali? Nyebrang ke Afrika 2 kali, 3 kali ke Madinah. Nabi sendiri hijrah ke Taif, baru ke Madinah. Tidak ada pun berdoa menyingkirkan diri, menjauhi dari kezaliman. Itu, nah. Artinya kunut nazilah tidak sembarang setiap masa oleh Nabi dibaca. Ya, itu. Bahkan sampai kepada saat, ya, sekali lagi yang paling berbahaya, Nabi lebih suka mengarahkan hijrah kepada umatnya daripada memohon bantuan Allah melalui kunut nazilah. Sampai 2 kali hijrah, ya, mereka lakukan ke Ethiopia, ke Habasyah, ya, di mana di sana, ya, penghuninya, penduduknya, rakyatnya beragama Kristen. Ya, rajanya Raja Najasyi, ya, yang kemudian masuk Islam. Dan ini sejarah ketika meninggal Nabi sholat gaib. Ya, dulu saya saksikan ada orang setiap lepas sholat gaib. Dulu juga diumumkan, ya, Bapak Ustaz Bahrudin meninggal di mana? Di Tokyo. Sholat gaib. Sholat gaib itu sebagian pendapat, kalau sudah disolatkan tak payah sholat gaib lagi. Najasyi kan ada yang sholat. Maka kita gaibkan. Itu, ya. Dulu banyak pengumuman hari-hari. Ada jamaah, satu jamaah, setiap lepas sholat gaib. Sholat gaib. Apa dia kata? Sebab banyak yang meninggal. Ya, kita cuma terpulang masing-masing lah, ya. Tapi sejarahnya Najasyi disolatkan sebab tidak ada orang. Ada orang yang Islam. Oleh itu digaibkan. Gitu. Nah, itu. Dan solat gaib itu kan fardu kifayah juga, ya. Solat jenazah maksudnya, ya. Itu komen sikit, ya. Cari yang betul. Nah, itu. Bahkan sampai kepada saat lalu Nabi yang saat berbahaya, Nabi hijrah. Dan beliau sendiri melakukan hijrah ke Taif. Sebagai seorang pemimpin yang tangguh, yang kuat, ya, tidak cepat memohonkan bantuan luar biasa dari Allah, ya. Ingat sih ketika di Taif, ya, dilempar batu oleh belia-belia, ya, sampai berdarah kakinya. Kan malaikat Jibril datang menawarkan kepada Muhammad. Sebenarnya Nabi sih berdoa, ya. Jibril datang atas arahan Allah. Mun kita mau, kami hancurkan ini. Bukit Taif ini. Jawaban Nabi bukan main. Kita terharu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, yang saya minta, bagi hidayah mereka. Mereka itu jahil. Kalau pintar kan si lempar Nabi. Ini
patutnya kita. Ada murid nakal, tanganlah ditampar. Ya Allah, anakku belum belajar, belum pandai. Saya mohon maaf. Kalau saya emosi, saya salah itu. Kalau kita pandai, takkanlah macam itu amalannya. Itu sikit-sikit tampar kau, bodoh kau. Ustaz, kalau saya pintar sih sekolah. Sampai ada tampar murid kan. Nabi ditawarkan tahu. Barangkali kalau kita tawarkan memang emosi betul ya. Iya, matikan aja tuh. Geng saya yang kurang ajar tuh kan. Ditawarkan oleh Allah. Nah, macam kita nih. Yang macam itu aja tanpa usul periksa. Emosional berlebihan ya. Betul. Tiru cara Nabi itu. Sesuai kemampuan. Adapun permohonan yang baginda lakukan kepada Allah hanyalah dengan melalui doa. Maksudnya doa biasa. Ya, seperti tadi ya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tidak adalah Nabi doa. Laknatullah itu belia-belia. Ada? Ya? Supaya tahu. Sikit-sikit laknat. Padahal baru lempar pakai batu pun. Nah, ini. Jadi apa sebabnya ya? Kita komen. Teruskan ya. Sampai pun kepada musibah yang paling berat. Yaitu bersekutu bersama-sama akan membunuh Nabi ya. Bila itu? Sebelum hijrah kan? Nabi ada doa kunut nazilah. Ada. Dan hijrahnya pun atas arahan Allah. Nabi sih menyerah. Sih menyerah kalah. Gitu nah. Masih usaha. Atau usaha manusiawi macam kita juga. Yang beliau lakukan. Yaitu apa? Melakukan hijrah umum. Dipindahkan. Ya. Semua pindah. Senyap-senyap. Pindah ke Madinah. Jangan tunggu. Aku akan minta sama Allah. Supaya mereka dihancurkan. Siapa pun. Ingat satu-satu nih. Pelajaran kepada saya. Tazkirah. Kepada juru dakwah. Tazkirah kepada pemimpin. Sikit-sikit tampar. Sikit bodoh. Gitu, nah. Beliau terlepas dari mara bahaya. Dan umat Islam dapat berkumpul dan menyusun diri menjadi umat yang satu. Setelah berada di Madinah. Siapa yang mau bunuh itu? Kan pamannya. Abu Jahal. Nah. Itu idenya nih. Otak. Abu Jahal. Bunuh aja. Padahal anak ponakannya. Tapi tidak ada. Laknatilah Abu Jahal. Ada. Nah kita pindah aja. Bahkan pernah doa ya. Dua orang tokoh ya. Abu Jahal dengan Umar bin Khattab. Ya Allah. Masukkanlah salah satu di antara dua ini. Supaya ringan cabaran. Itu aja. Jangan bunuhlah dua ini. Padahal ini tokoh tahu yang bencinya kepada Nabi. Bukan sembarang. Sampai mau bunuh. Itu. Sekarang apa kunut nazilah? Ini oknum ini bahasa Belanda. Personal. Pribadi-pribadi. Ya. Barulah setelah berada di Madinah. Nabi melakukan kunut nazilah. Bukan ketika di Mekah. Tapi nampak dahsyatnya di Mekah ya. Menurut kita ya. Jadi apa sebabnya ya. Pada waktu tangan dan upaya daya beliau sebagai manusia tidak dapat lagi menjangkau. Atau menyingkirkannya. Masih di dalam menghadapi perang Badar yang terkenal itu. Nah. Begitu juga perang Uhud. Ya, Nabi mulai melakukan kunut nazilah. Tuh. Ya, berat perang Uhud. 1 lawan 3 kah? 1 lawan 30. Ya. Wah, itu. Dalam perang Badar dan perang Uhud. Ya. Perang Badar, Islam menang. Perang Uhud, boleh dikatakan orang Islam kalah. Nabi cedera. Ya, itu. Baik terhadap orang-orang Quraisy yang diharap iman Islamnya
tetapi masih lemah menghadapi tekanan keluarganya, ataupun terhadap penjahat-penjahat Quraisy yang tetap berseri maharajalela membuat kezaliman. Nabi memohon bantuan Tuhan untuk melakukan tindakan menyelamatkan orang yang soleh-soleh dan menghancurkan orang-orang yang zalim terhadap mereka yang tidak terjangkau oleh kekuatan baginda. Sudah di luar kekuatan manusia. Ya. Itu. Nabi melakukan kunut nazilah dengan memohonkan doa supaya terhadap personal pribadi-pribadi yang jauh itu Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Ya. Nabi menyebutkan dalam doa kunutnya, ya, ini disebut satu-satu. Ya. Oh Tuhan, selamatkanlah Walid, Iyas bin Abi Rabi'ah, Salama bin Hisam, dan segala orang-orang Islam yang lemah, fisikal atau jiwanya, yang tidak kuat melakukan siasah, teori, ya, dan mencari jalan daripada kejahatan tangannya kaum yang kafir. Sudah habis usaha. Tidak ada daya dan tidak ada upaya lagi secara teori manusia. Oh Tuhan, kutukilah, hancurkanlah Harith bin Hisham. Ini tokoh-tokoh yang kejam ini, ya. Suhail bin Amrin, Sofwan bin Umayyah. Ingat ya Abu Sofyan, ya. Itu. Dan kutukilah. Disebut satu-satu. Sebab sudah menyeluruh. Mereka sudah berjamaah. Kezalimannya sudah merata-rata. Susah kita bendung, ya. Terhadap kunut yang langsung mengenai pribadi-pribadi, personal itu, Tuhan memberi teguran kepada Nabi. Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ayat yang tadi. Ya. Kenapa Nabi minta begitu? Coba, Nabi ditegur, ya. Jangan macam itu. Kutuklah Ustaz Barudin, kutuklah itu. Kenapa macam itu? Si ada. Kalimat satu-satu disebut, ya ada. Si boleh. Yang ada jamaah. Zionis. Ya begitu. Tidak ada. Netanyahu disebut semua. Si ada. Ya. Coba ingatkan. Ayat yang surah Al-Baqarah. Ali Imran, 128 itu. Allah tegur Nabi. Jangan sebut satu-satu. Jangan kena dendam pribadi. Lalu Anda minta saya melaknat. Itu. Ya. Paham, ya? Kalau keliru, perbaiki. Ya. Terhadap kunut yang langsung mengenai pribadi-pribadi, Tuhan memberi teguran kepada Nabi Muhammad dengan ayat dari surah Ali Imran 128. Allah mengatakan bahwa bukan urusan kamu Muhammad tentang pribadi itu. Kenapa sampai sebut-sebut nama? Baik menyelamatkan orang yang lemah atau mengutuk dan menghukum orang yang jahat. Nabi meminta supaya Allah menyelamatkan yang lemah-lemah, disebut namanya. Itu sih ada, sih boleh dalam doa kunut. Oleh itu dalam doa kunut kan kaum muslimin, khususan di Palestina. Dan laknatilah Zionis. Tidak ada sebut-sebut komando ini, sih ada. Ya, itu. Ataukah mengutuk dan menghukum orang-orang yang jahat? Apakah akan memberi tobat ampunan ataukah akan menurunkan hukuman siksaan? Adalah menjadi urusan Allah itu. Netanyahu dibunuh dan lain sebagainya oleh Allah, bukan urusan kita. Kita cuma memohon. Yang zalim-zalim, itu maksudnya. Itu. Meskipun sudah diketahui bahwa penjahat-penjahat Quraisy yang kamu sebutkan itu adalah orang-orang yang zalim. Tapi Allah menegur, jangan sebut. Kita kan semua disenaraikannya doa kita, ya. Macam Allah sih faham. Kata Allah, bukan urusan aku. Kamu tidak usah nyebut.
Yang aku laknat dan aku hancurkan itu urusan aku itu. Kamu minta saja kepada aku. Hancurkan mereka. Oh, itu. Lalu jangan nyalahkan Allah nantinya. Iya, Abu Jahal si mati pun ya Allah. Jangan begitu. Maaf ya. Dalam itu artinya itu. Qunut nazilah bukan terhadap untuk urusan pribadi. Bukan. Semenjak waktu itu sudah ada garis yang tegas yang jadi pegangan Nabi dan segenap kaum muslimin. Qunut nazilah bukanlah ditujukan kepada pribadi-pribadi, pesanan-pesanan tertentu. Tetapi adalah soal umum yang menimpa kaum muslimin. Hancurkanlah Zionis. Nah, begitu. Kaumlah komunis, hancurkan. Ya, itu. Riwayat mengisahkan bahwa sesudah perang Uhud, ya, bertubi-tubi terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin. Bahkan dalam perang Uhud, ya, jarang yang dengar, yang lihat. Nabi secara pribadi menghadapi musibah yang amat dahsyat. Ya, yang belum dialami sebelum itu. Mulanya terperosok ke dalam lubang, ya, sehingga orang menyangka beliau wafat. Ibnu Qami'ah memanah beliau. Tapi tidak ada disebut dalam doa qunut, ya Allah, laknatlah itu Qami'ah, apa sebab memanah aku. Tidak ada. Itu takut keliru, saya ulang-ulang. Ya, sehingga emas, ya, face mask Nabi itu, ya, padahal dari besi, ya, atau mungkin dari apalah, tapi walhasil masnya, face masknya, ya, pecah, ya, berkecai, dan mukanya berlumuran darah karena pecahannya. Ya, itu datang lagi Atobah bin Abi Waqqas menembak, memanah sehingga pipi baginda kiri dan kanan serta bibir beliau habis injured, ya, lecet itu, nah, tergores berdarah, ya. Coba bayangkan, kita belum apa-apa sudah melaknat. Laknat kamu, astagfirullahaladzim, itu ibu jahil betul, ya. Nah, itu barulah datang para sahabat mengangkat beliau karena terjerumus di dalam, ya, parit, ya, yang akhirnya beliau terjerumus masuk lubang seperti yang diceritakan tadi, lalu diangkat oleh para sahabat. Ali bin Abi Thalib menarik tangan beliau dan Tolhah bin Ubaidillah mengangkatnya sehingga keluar dari lubang itu. Begitu beliau dapat diselamatkan, silih berganti musuh menyerang beliau. Dan ada isu, ya. Isu sudah. Nabi meninggal, Nabi meninggal. Dengan isu itu orang Islam lemah. Dan orang kafir galak. Nah, itu. Cerita perang Uhud nanti supaya faham. Ya, itu. Ya, sehingga tidak kurang 70 tusukan pedang yang melukai badan beliau. Seorang nabi, ya, tusukannya 70, kan layak. Mohon sama Allah, ya. Tapi tidak ada berita mohon. Itu kehebatan pejuang. Dan kita tengok dalam TV, ya, setiap yang menjerit-jerit didiamkan. Kalau semua menjerit, lemah perjuangan. Ya, itu. Saya terharu kekuatan jiwa mereka sebab terlatih. Tidak ada manja. Mati itu ajal. Ini tiru itu pejuang Palestina. Tak kisah agamanya apa. Mati itu ajal. Tak payah difikir-fikirkan. Itu, ya. Saya baca di bawah, bagaimana akan selamat kaum Quraisy yang berbuat seperti ini terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tugasnya hanya memanggil mereka kepada Tuhan. Ya, 3 sejarah menyebabkan 3 musibah, ya. Korban syuhada perang Uhud 71, korban Raji, ya, korban juru dakwah, ya, musibah yang menimpa umat. Sekarang inilah, ya,
Inilah panduan kita. Ya. Artinya mohonlah kepada Allah, tapi bukan kunut nazilah untuk pribadi. Mudah-mudahan ada manfaat untuk ingatan saya, untuk ingatan kita. Banyak yang belum faham kunut nazilah itu. Kenapa kunut nazilah? Ya. Nabi kunut nazilah 1 bulan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah